Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Himata Hajar Aswad. Oh iya, sebelumnya kenalan dulu ya sama yang lagi bawain podcast kali ini. Di sini ada saya, Jauhara dari angkatan 2019 dan ini adalah pertama kalinya saya bergabung di perpodcastan Himata Hajar Aswad. Oh iya, di sini saya nggak sendirian loh, ada rekan saya. Ayo perkenalkan diri dulu. Halo, assalamualaikum semua. Saya akan memperkenalkan diri. Di sini saya Maulida Farah dari angkatan 19 juga. Terus dari Prodi Teknik Arsitektur UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Halo, salam kenal. Halo Farah. Oh ya, sebelumnya kita perlu mengingatkan dulu ya, kalau kita ini benar-benar perlu menjaga kesehatan kita. Iya, bener banget. Apalagi di masa pandemi ini, kita harus banget ngikutin protokol kesehatan gitu. Ya, harus jaga jarak, terus jangan lupa pakai masker juga kalau keluar rumah, terus cuci tangan. Ya, terus sama ditahan dulu ya teman-teman buat ngopi, terus sama mainnya. Ayo, yang pada bandel, harap bersabar. Alangkah baiknya kita ini menahan sebentar aja keinginan buat main, ketemu sama temen. Itu juga karena buat kebaikan kita semua kan. Ya, setuju banget nih. Emang sih kalau di rumah aja mestinya bosen, tapi tetap harus ditahan bentar ya. Atau kalau kalian bingung mau ngapain nih, bisa cek Arsi Tips yang ada di official Instagram Himata. Nah, di sana ada tips kegiatan yang bisa kalian lakuin di saat pandemi. Bakalan ada tips-tips menarik lainnya, jadi jangan lupa buat dicek ya. Ya, jangan lupa dicek ya. Oke. Di sini kita akan menemani kalian untuk beberapa waktu ke depan. Oh ya, sebelumnya saya mau bilang terima kasih dulu nih untuk Himata Hajar Aswad karena sudah memberikan waktu dan juga kesempatan buat kita untuk mencoba dunia perpodcastan. Iya, bener banget. Terima kasih Himata buat kesempatannya untuk kita ini. Oh ya, dan ini adalah podcast pertama setelah liburan semester kan, Jo? Ya, bener, betul. Jadi, gimana nih, Far? Gini. Jadi begini, saya akan menjelaskan secara singkat apa sih yang bakalan kita lakuin di podcast ini. Kita akan bawain yang namanya arsitektur podcast yang bakal kita sebut jadi Archipod. Nah, Archipod ini adalah sebuah podcast yang nanti isinya itu ngobrol santai mengenai mahasiswa arsitektur, terus memberikan informasi seputar kegiatan mahasiswa arsitektur, tentu saja di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Terus di sini juga kita bisa sharing pengalaman antar angkatan dari cutting, adik tingkat, dan juga semua yang ada di Himata Hajar Aswad tentunya. Terus bagi kalian yang berminat juga bisa kok bagi cerita atau pengalaman kalian di sini. Kalian bisa hubungin akun Hima Hajar Aswad di Instagram @hima_hajar_aswad atau Twitter Hima Hajar Aswad ya. Jangan lupa kalian yang berminat silahkan sampaikan di kedua akun tadi. Nah, podcast ini cocok banget ya buat kalian yang pengen belajar tanpa ada tekanan dan ingin mengetahui lebih banyak mengenai mahasiswa arsitektur, terutama mahasiswa arsitektur di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, kalian udah berada di tempat yang tepat. Iya. Jadi gak sabar nih untuk membagikan cerita dan ilmu dari tim kita ataupun tamu-tamu yang bakalan kita undang di podcast-podcast selanjutnya. Yeay! Sebelumnya jangan lupa loh buat subscribe di Himata Hajar Aswad dan jangan lupa untuk meninggalkan ulasan. Karena ulasan dari kalian akan sangat bermanfaat bagi Himata Hajar Aswad ke depannya. Selamat mencoba, dan buat kalian yang mau dengerin podcast kita ada di YouTube dan juga Spotify kita. Oh ya, podcast ini bakalan hadir setiap sebulan sekali, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Link Spotify bakal kita taruh di kolom deskripsi, jadi jangan sampai lupa dicek. Oke, jangan lupa dicek ya. Kita akan memulai sesi hari ini
Kita akan memulai dari satu pertanyaan yang akan membawa kita ke pertanyaan yang lainnya. Jadi pertanyaan kita hari ini sangat menarik. Oh, menarik. Gimana itu, Jo? Sebenarnya aku nemuin pertanyaan ini saat ngelihat maba-maba 2020 yang dari awal masa perkuliahan mereka itu menggunakan sistem daring. Nah, mungkin sedikit terlambat buat membahasnya, tapi mari coba kita bahas. Nah, pertanyaan hari ini adalah bagaimana kuliah offline di prodi arsitektur? Ya, baik. Pertama-tama untuk angkatan 2020 ini jangan lupa untuk disimak ya. Karena ini penting banget buat kelangsungan hidup kalian yang belum pernah merasakan gimana rasanya kuliah offline. Jadi gimana, Jo? Ya, jadi sebelum kita menjawab pertanyaan tadi ya, kita harus tahu dulu nih apa perbedaan dari kuliah offline dan juga kuliah online. Wah, bisa jelasin dong, Jo, dikit-dikit apa sih kuliah offline online gitu? Nah, kalau kuliah offline atau yang biasa kita sebut luring, nah luring itu kepanjangan dari luar jaringan. Kata luring ini lawan dari daring. Daring itu kuliah online ya. Jadi kuliah luring ini adalah kuliah yang dilakukan secara tatap muka dan tidak membutuhkan jaringan internet. Sedangkan kuliah daring yang kita lakuin selama ini adalah kegiatan kuliah pengganti offline yang mau nggak mau harus tetap kita jalankan ya selama masa pandemi ini. Jadi banyak banget suka dan dukanya menjalani kuliah online, terus banyak banget cerita-cerita unik, terus hal-hal lucu selama kuliah online. Juga hal-hal yang serius selama menjalankan kuliah online, karena bukan hanya kuliah online biasa aja yang kita jalani, bahkan kegiatan aktivitas di kampus pun juga semuanya kan dilakuin secara online gitu, kayak seminar, ekskul, ospek dan lain sebagainya itu kita semuanya online. Nah, jadi gimana nih pendapat kamu soal sistem kuliah offline ataupun online? Nah, ini enakan yang mana? Gimana ya? Aku nggak bisa nentuin sih mana yang lebih enak dari kedua sistem kuliah ini. Karena tahu sendiri kan banyak kelebihan terus kekurangan dari sistem kuliah offline online gitu. Nah, apa tuh kelebihan sama kekurangannya menurut kamu? Kalau menurut aku ya, dari kuliah offline, ya yang baru bentar sih aku rasain, itu kelebihannya mungkin kita bisa tahu keadaan secara langsung. Misal bisa ikut kegiatan-kegiatan yang ada di jurusan, bareng-bareng sama teman-teman, cutting, dosen. Terus buat pembelajarannya itu kayak lebih jelas karena kita bertatap muka langsung sama dosen gitu, apalagi waktu asistensi, iya kan? Iya, bener-bener. Itu sih kalau menurut aku. Terus kekurangan online ya, dari sisi aku yang anak rumahan, yang sering kangen sama keluarga karena kan kita tinggalnya jauh juga dari orang tua gitu. Duh, kasihan banget anak rantau. Iya. Mestinya teman-teman yang juga anak rantau paham lah gimana jauh dari keluarga, terus mesti kangen. Oh ya, aku udah ngasih pendapat nih soal kuliah offline. Nah, gimana kamu nih, Jo? Gimana pendapat kamu soal kelebihan kekurangan dari kuliah online? Pasti ada suka dukanya kan? Coba jelasin, Jo. Kalau menurut aku nih ya, perbedaannya kuliah online itu lebih ke waktunya sih. Kalau kuliah online itu kelebihannya waktunya lebih fleksibel. Nah, karena kita kuliah kan cuma di rumah aja ya, kan nggak menghabiskan waktu buat jalan ke kampus atau yang lain gitu. Karena waktunya yang lebih fleksibel itu, sekarang aku jadi ngeliat banyak mahasiswa yang bisa kuliah sambil kerja. Termasuk angkatan 2019, teman-teman aku tuh juga banyak yang kuliah sambil kerja. Iya, teman-teman kita banyak juga. Mungkin cutting juga banyak gitu. Kalau cutting kayaknya lebih banyak lagi. Iya. Kekurangan dari kuliah online itu di memahami materi kali ya. Kalau online kan kita nggak bisa
nggak bisa ketemu dosen secara langsung. Belum lagi kalau jaringan kita jelek, nah kita bisa ketinggalan kuliah juga kan. Ya walaupun itu tergantung mahasiswanya sih bisa mengejar atau enggak. Tapi menurut aku itu sih kekurangannya. Sama di kuota. Kalau kuota itu kuliah online berat banget kan, butuhnya lebih banyak daripada kuliah offline. Itu sih menurut kita ya, dari angkatan 2019 yang alhamdulillah udah pernah merasakan kuliah offline selama 1,5 semester. Iya, cuma 1,5 semester ya, itu nggak ada setahun loh. Ya walaupun nggak ada setahun ya, seenggaknya kita kan ngerasain gimana suka dukanya kuliah offline itu. Iya, bener banget. Alhamdulillah juga kita bisa ngerasain serunya di Maha, terus kegiatan selasar offline, sampai malam inaugurasi yang kita adain di awal semester 2 kalau nggak salah. Seru juga sih. Iya benar, seru banget. Terus kita juga dapat banyak pengalaman yang nggak bakal bisa kita lupain. Nah, tentang pengalaman ada cerita menarik nggak nih, Farah, yang mau dibagiin? Apa ya? Mungkin pengalaman waktu selasar. Dulu waktu itu kita satu angkatan dikumpulin jadi satu dan kita perkenalan satu-satu. Iya. Gitu. Abis itu kita nanti bakalan dibagi per kelompok. Mungkin aku nggak bisa dijelasin secara detail karena mungkin ini belum buat spoiler buat adik-adik. Iya. Yang belum merasakan selasar gimana, apalagi angkatan 2021. Nah, terus sebelum selasar juga bakalan itu diadain pameran karya kalau nggak salah. Iya, pameran karya dari para mahasiswa di jurusan arsitektur. Nah, iya bener. Aku dulu sebagai maba itu terkesan banget tau ngelihat karya-karya yang ada di pameran itu, soalnya bener-bener bagus banget. Iya, bener. Habis itu tiap minggunya kita bakalan bangun pagi kan, terus pakai seragam rapi, pakai jas almet, sama bawain tas tabung ya kan. Wajib banget almet sama tas tabung itu dibawa kemana-mana. Iya, terus waktu itu sebelum kegiatan selasa juga kita bakalan makan bareng-bareng satu angkatan. Wah, itu pengalaman seru sih buat aku. Kita kan makan bareng rame-rame berjejer gitu kan. Terus ada lagi yang nggak bisa aku lupain tuh waktu selasar itu. Teman-teman yang cowok juga pada botak-botak gitu. Pada botak. Maaf teman-teman, tapi kalian hebat kok. Terus apa ya? Banyak banget sih yang sebenarnya yang nggak bisa dilupain, dan juga dari selasar juga aku bisa mendapatkan banyak manfaat juga. Selain ilmunya ya, juga kita bisa lebih dekat sama teman-teman satu angkatan. Seru sih. Terus terima kasih juga buat Bapak Ibu dosen dan kakak-kakak ya yang dulu bantuin kita ini. Mungkin itu sih yang bisa aku bagiin sedikit. Terus buat adik-adik atau kakak-kakak yang mungkin pengalaman selasarnya beda, bisa kok ikutan sharing pengalaman di Archipod ini. Nah, ya. benar-benar. Oh ya, aku juga mau tahu dong, apa sih pengalaman kamu yang nggak bisa dilupain gitu, Jo? Pengalaman yang nggak bisa dilupain ya selama perkuliahan offline. Itu yang membekas di aku si asistensi. Soalnya beda banget kan rasanya asistensi offline sama asistensi online. Iya, bener banget, beda banget rasanya. Ya, sebenarnya asistensi mau offline ataupun online itu kita tetap wajib asistensi kan, tapi ya beda banget rasanya. Kalau offline itu bisa dibilang lebih menegangkan. Bukan karena asdos atau dosennya galak ya, enggak ya. Karena kita ketemu aja langsung sama asisten dosen atau dosennya. Terus kalau salah juga dicoretnya itu secara langsung. Nah, kalau online kan nggak bisa dicoret-coret ya. Bisa deh kalau lewat Zoom. Tapi ya tetap
beda aja gitu gambaran kita dicoret secara langsung sama dicoret via Zoom. Kalau secara langsung itu kalian bisa bayangin gak sih gambar semalaman gitu kan, udah hampir selesai terus dicoret-coret. Belum lagi kalau dicoretnya pakai pulpen, tapi kadang pakai pensil sih, pakai pensilnya sampai membekas gitu. Nah, itu aja sih. Terus sama serunya asistensi offline itu kadang kita jalan-jalan. Nah, nggak cuma asistensi di dalam kampus aja, kita juga kadang janjiannya di luar kampus, itu boleh. Yang penting kita janjian sama asisten dosennya, mau di tempat ngopi atau kadang di tempat ngopi belakang UIN atau di mana. Agak mau jauhan juga nggak apa-apa, yang penting janjian. Pokoknya di mana-mana lah. Aku dulu juga pernah asistensi tuh paling jauh ke rumah dosen. Ya kan, sama kamu juga kan? Oh iya, kita waktu itu naik Grab bareng-bareng, terus sempet nyasar juga ya kan. Iya, sempet nyasar juga. Jauh sih, tapi ya seru aja gitu sambil jalan-jalan. Soalnya kan kita dulu anak mahat ya. Anak mahat kan di dalam UIN aja nggak keluar-keluar. Jadi kalau sekalinya keluar tuh ya sekalian jalan-jalan gitu, seneng aja. Udah, gitu aja sih. Ada lagi nggak? Oh iya, itu Jo, mahat Jo. Wah, Mahat. pengalaman baru sih buat aku, jujur aku kaget. Kan kita juga ada kegiatan dari Mahat juga yang dilakuin pagi hari itu habis subuh dan juga pada malam hari sampai jam 9 malam. Belum lagi kalau nggak dilakuin ada konsekuensinya, yaitu ada IKOP teman-teman. Nah, iya bener ada IKOP. Nah, Mahat tuh bener-bener pokoknya kegiatannya dari pagi sampai malam jam 9. Terus belum lagi kan habis kegiatan Mahat kita harus ngerjain tugas kan. Mana tugas anak arsi itu banyak banget ya. Kalian tahu sendirilah tugas anak arsi itu kayak gimana. Jadi kalau malam itu kita sering begadang bareng kalau di Mahat. Kadang sampai nggak tidur juga. Terus kita ngerjain tugas bareng-bareng kan di aula. Kalau enggak di lorong-lorong Mahat gitu. Terus kalau malam itu aula Mahat itu isinya anak arsi semua yang lagi ngerjain tugas. Pokoknya perjuangan banget dulu, sampai banyak juga yang sakit-sakitan karena sering begadang itu banyak, ya kan? Iya, banyak yang tepar sih. Karena menurut aku banyak yang kaget dan juga masih belum bisa bagi waktu gitu antara kegiatan Mahat terus sama kuliah, belum lagi istirahatnya juga kan. Apalagi yang dulu yang bukan anak asrama atau anak pondok, mungkin waktu di Mahat itu agak ya mungkin pengalaman baru gitu. Itu juga ini berdasarkan pengalamanku ya sama beberapa teman-teman yang bernasib sama aku. Iya. Kamu dulu juga pernah kan sampai masuk rumah sakit kalau nggak salah. Waduh, kalau itu sih gak usah diceritain. Nanti pada ngiranya Mahat itu menyeramkan. Big no. Enggak Itu ya, salah ya. enggak ya, Mahat nggak menyeramkan kok. Nih, testinya aku guys, aku dulu di Mahat tuh nggak pernah sakit sama sekali. Iya bener. Sudah terlatih gitu, strong jadinya. Sebenarnya ini cuma soal bagi waktu aja antara belajar terus berkegiatan dan juga beristirahat kan Jo. Ya, bener-bener. Pinter-pinter bagi waktu aja. Iya betul. Atau enggak kedepannya kita bakal undang seseorang yang bisa ngasih tahu tips terus cara cerita pengalamannya gitu soal kuliah di jurusan arsitektur ini. Gimana Jo menurut kamu? Ya, wah boleh juga nih. Siapa ya yang bakal kita undang? Ayo, yang penasaran, tungguin ya Arsipot episode selanjutnya. Kalian jangan sampai ketinggalan. Bener, jangan sampai ketinggalan. Terus pantengin. Nah, jadi itu aja sih ya dari kita, dari angkatan 2019. Nah, buat angkatan 2020 sama angkatan baru nanti 2021, itu gambaran kuliah offline dari kita angkatan 2019 yang udah pernah ngerasain kuliah offline selama ya kurang lebih 1,5 semester lah. Mungkin bisa dibuat persiapan kalian buat kuliah offline ke depannya. Nah, walaupun kita belum tahu ya kapan kuliah offline ini bakal dilaksanain. Iya,
Semoga ini lekas membaik dan berakhir ya pandemi ini. Terus semua kita bisa cepat-cepat ketemu tanpa pakai layar HP atau laptop ya. Amin, amin, amin. Dan juga kami mohon maaf jika ada perkataan atau pendapat yang mungkin tidak pantas atau ada yang tidak berkenan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan juga kami banyak-banyak membutuhkan saran dari para pendengar. Teman-teman, sebelumnya jangan lupa ya subscribe dulu YouTube ini, Himata Hajar Aswad. Terus follow juga Instagram sama Twitter kita @himahajaraswad. Dan kunjungi website jurusan kita, karena nanti di sana juga bakal banyak informasi yang bermanfaat. Iya, jangan lupa ya ini di-like sebanyak-banyaknya biar kita makin semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya gitu. Ya, benar. Bentar. Ada yang mau saya sampaikan sedikit nih. Buat teman-teman semua yang mau ngembangin bakat kalian, bisa kok join di komunitas yang ada di Himata. Nah, di sana ada komunitas musik, tari, terus ada yang baru nih, ada komunitas broadcast. Dan kalian yang ikut komunitas itu bisa juga join ke Archipod ini. Nah, bagi kalian yang berminat, bisa langsung daftar ya, bisa dicek di akun IG Instagram Hima Hajar Aswad ya. Jangan sia-siakan bakat kalian teman-teman. Terus mari ikut berpartisipasi di event-event menarik yang ada di Himata Hajar Aswad ini. Ya, jangan lupa ya kita ramaikan acara dari Himata kita. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan ya, walaupun hanya sharing-sharing biasa. Semoga bisa menghibur dan bisa bermanfaat. Iya, wah, nggak kerasa ya, ini udah di akhir podcast kali ini. Iya, nggak kerasa, cepet banget ya. Ya mungkin cukup sampai di sini. Terus ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Nanti kita bakal ngundang tamu-tamu dan juga host yang mungkin berbeda. Iya, tungguin ya. Terus stay safe buat semua. Bersabar diri sebentar, untuk ini juga buat kebaikan kita semua. Terus jaga kesehatan dan mari saling menguatkan satu sama lain sebagai keluarga Himata Hajar Aswad. Ya, oke, mungkin itu aja. Terima kasih banyak telah mendengarkan. See you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.